Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan pengenalan fitur-fitur yang ada di IPT atau untuk pembuatan part. Di sini kita memilih template, UN, US, kemudian metrik, pilih standar milimeter IPT. Nah, di sini ada beberapa fitur yang ada di dalam standar milimeter IPT. Yang pertama itu ada fitur 3D model. Nah, di sini fungsinya buat atau isinya itu mengonvert dari 2 dimensi ke 3 dimensi dengan beberapa fitur, kemudian ada sketch, ada annotate, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3D model itu apa saja. Yang pertama ada extrude. Extrude di sini berfungsi untuk pemberian ketebalan dari sketch yang telah dibuat. Ini bisa dilihat ya, ada sampelnya. Kalau misalnya kursor kita diarahkan ke fiturnya, kemudian kita tahan sebentar, itu ada contohnya. Itu pemberian ketebalan dengan nominal yang kita tentukan. Kemudian ada revolve. Revolve ini itu fungsinya buat pembuatan benda-benda yang sirkular atau kayak tabung. Ini juga ada contohnya juga bisa dilihat. Kemudian ada swipe. Swipe di sini fungsinya buat contohnya itu kayak pembuatan pipa. Jadi ada profil yang kita buat, kemudian ada lainnya. Yang lainnya ini berfungsi sebagai petnya, petik jalur atau lintasannya. Kemudian ada lock. Nah, di sini fungsinya itu buat sama kayak arsip web. Cuma yang membedakan adalah permukaan atas sama bawah ini bisa kita atur sesuai dengan ketentuan yang berbeda. Misalnya yang bawah itu merupakan permukaan yang berbentuk segi empat, kemudian yang atas ini berbentuk lingkaran, itu juga bisa. Namun ada coil. Coil di sini berfungsi untuk pembuatan contohnya kayak spring atau pier. Sebenarnya buat yang melingkar loh. Ada emboss. Emboss di sini berfungsi untuk pemberian tanda pemberian tanda kepada part yang kita buat. Ini contohnya juga ada. Jadi ada permukaan yang timbul sesuai dengan kata-kata atau tulisan yang telah kita buat. Dan ada deriv ini biasanya digunakan untuk skala. Jadi kalau misalnya kita punya part dengan skala dengan ukuran satu misalnya, tapi kita ingin membuat part dengan ukuran yang berbeda dengan skala yang sudah ditentukan, misalnya kita bikin 2 kalinya. Nah, di sini untuk cari simbolnya kita bisa menggunakan fitur dari rib di sini. Kemudian ada rib ya. Rib ini fungsinya buat kayak pemberian rib loh pada komponen atau pada part yang sudah ada. Dan ada di call ini berfungsi buat kalau misalnya ada suatu gambar yang ingin kita tempelkan pada suatu permukaan. Kemudian import. Ini import di sini biasanya buat misalnya dari software lain mau dibuka di Inventor, itu juga bisa. Ada hole di sini. Hole di sini itu untuk pemberian lubang dengan beberapa profil yang ada di dalamnya, bisa digunakan untuk lubang aja ataupun buat kulit. Misalnya ada fillet di sini buat bagian ujung-ujungnya. Jadi kalau misalnya dalam proses atau dalam part itu yang bagian lancip ini dihindari ya. Jadi itu bisa diatasi dengan fitur fillet ataupun fitur chamfer ya. Jadi biar nggak lancip, karena kalau misalnya kayaknya benda yang lancip itu biasanya itu mudah mudah cuil ya. Nah, di sini ini buat hindari ya aplikasi fitur fillet maupun fitur chamfer. Dan ada sel ini buat menjadikan eh, jadi kayak sel lah. Misalnya kalau kita punya tabung kecil, kemudian kita pilih fitur sel, nanti bakal tabungnya ini berbentuk tabung dengan ketebalan yang sudah kita atur nanti. Kemudian ada draft ini hampir sama kayak fillet. Kemudian ada thread ini buat pemberian pemberian
ulir ya pada suatu lubang maupun poros yang sudah kita buat. Ada kombin itu buat menyatukan dua part ya biasanya. Entah itu digabungkan maupun partnya ini menjadi tool buat memotong atau mengurangi permukaan dari tool atau part utama yang telah ada. Kemudian ada tick maupun offset ini biasanya buat kalau misalnya kita bikin balok dengan ketebalan satu, kemudian ternyata kita salah. Nah, ini bisa kita tambah dengan fitur tick, bikin atau offset, itu bisa menambahkan ketebalan. Kemudian ada split. Split ini membuat apa ya? Ada memotong bendanya itu menjadi terpotong. Namun di sini harus membuat toolnya dulu, tool buat memotongnya. Yang di sini tuh ada gambar kayak warna kuning ya di tengah, di gambar atas itu berfungsi sebagai tool buat motong bendanya. Nah, itu di gambar bawahnya itu hasil potongannya. Jadi kurang lebih sama kayak bikin atau offset. Lanjut ke sketch ya. Sketch ini hampir sama pada sketch pada umumnya, entah itu nanti di software AutoCAD maupun di software yang lain juga. Itu buat misalnya sebagai langkah pertama sebelum pembuatan ke 3D model. Jadi kita buat misalnya eh, bentuk yang kita inginkan bebas, kemudian baru kita nanti mengarah ke 3D model buat lanjutan dari 3D modelnya yang mau seperti apa. Untuk pengenalan dari fitur yang ada di dua dimensi sketch nanti akan di tutorial yang selanjutnya. Kemudian ada annotate. Annotate ini jarang digunakan. Kemudian lanjut inspect. Inspect ini ada yang sering digunakan itu ada measure. Buat cross check materialnya ini ukurannya berapa atau dimensinya berapa. Dan tool ini berfungsi buat uh, mengganti materialnya. Kita bisa mengatur material yang ada di dalam partnya ini sesuai dengan pilihan yang ada. Sini fitur yang bagian sini sama sini itu lebih sama. Jadi misalnya kita pilih, nah di sini ada macam-macam part yang bisa kita material yang bisa kita pilih. Nah, sedangkan yang kanan ini merupakan tampilan dari visualnya. Lanjut ke ini juga sering digunakan ya. Dan ada view. Nah, view ini bisa kita gunakan juga kalau misalnya kita butuh visualisasi atau yang tampilan yang lebih menarik. Nah, di sini ada shadow, nanti bisa dicoba-coba. Dan ini gak bakal mengganggu atau merusak part yang telah kita buat. Jadi ini ngaruhnya ke visualisasi tampilan di layar aja. Nah, di sini ada macam-macam, ada stress analysis yang digunakan untuk menganalisa dari komponen yang telah kita buat, dan Inventor Studio buat rendering. Ini juga kurang lebih sama. Nah, di sini ada convert to sheet metal. Sheet metal ini biasanya digunakan untuk pembuatan eh, dalam bentuk lembaran sheet. Oke, itu buat pengenalan singkat mengenai fitur yang ada di IPT. Mungkin bisa untuk tutorial mengenai fitur-fiturnya akan dijelaskan di tutorial yang selanjutnya. Terima kasih.